Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah Agustus 2025. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu King of Swords, terus 6 pedang, The Moon, Queen of Pentacles, Temperance, The Tower, 5 tongkat, 4 koin, dan kartu The Lovers ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya kali ini past, present, and future. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu King of Swords, 6 pedang, dan The Moon. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, Aquarius, atau dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya Scorpio sekitar bulan Juli kemarin ya. Beberapa dari kalian sepertinya mampu untuk selalu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, ya ketika mencari jalan keluar misalnya, mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan pekerjaan, ya ketika mengejar tujuan dan lain-lain. Jadi perlu untuk selalu menggunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan ya, si Raja Pedang. Oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu 6 pedang. Jadi sepertinya memang pikiranmu cukup tenang kok Scorpio ya. Mampu berpikir tenang, bersikap tenang ya untuk mengejar tujuan misalnya, mungkin mampu berpikir tenang untuk mengambil keputusan dan lain-lain. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The Moon yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi sepertinya sekitar bulan Juli kemarin memang ada yang pernah mengalami semacam unsur ketidakpastian dalam kehidupan kalian ya. Jadi entah kenapa memang hatimu lagi merasa kurang yakin, kurang pasti gitu ya. Kurang pasti ketika mengejar target, kurang pasti ketika mengambil keputusan ya. Jadi perlu untuk selalu menggunakan intuisimu Scorpio ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Juli kemarin. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Kartunya Queen of Wands, Temperance, dan The Tower. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Ya, oke. Jadi ceritanya untuk bulan Agustus memang ada semangat tinggi Scorpio ya. Jadi tiba-tiba hatimu akan merasa lebih ambisius, ya termotivasi tinggi untuk terus mengejar target apapun juga. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk bekerja, untuk mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang, ya mungkin lagi semangat juga untuk mewujudkan target dan impian masing-masing nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi ceritanya untuk bulan Agustus memang ada langkah moderasi ya, artinya itu pelan-pelan saja untuk mengejar target sambil berpikir lebih seimbang tentunya ya. Di bawahnya lihat ada kartu The Tower. Jadi sepertinya untuk bulan Agustus memang ada perubahan pikiran juga Scorpio ya. Jadi hati-hati, memang ada perubahan pikiran di sini. Jadi mungkin pemikiranmu terhadap seseorang mungkin agak berubah misalnya, pemikiranmu mengenai target yang sedang kamu kejar mungkin agak berubah dan lain-lain. Jadi perlu untuk selalu diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan apapun juga sekitar bulan Agustus ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan setelah Agustus tentunya. Oke, kartunya 5 tongkat, 4 koin, dan The Lovers. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, jadi ceritanya selama 2 bulan ke depan sepertinya memang ada yang masih mengalami semacam rasa dilema di sini ya. Jadi mungkin ada yang lagi merasa dilema ketika menghadapi seseorang misalnya, mungkin lagi merasa dilema untuk mengambil keputusan, merasa dilema untuk mengejar target dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan intuisimu, kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat ya ketika akan mengambil keputusan apapun juga nanti selama 2 bulan ke depan ya. Di bawahnya lihat ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi sekitar 2 bulan ke depan memang ada yang lagi menantikan, yang masih menantikan berita penting dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang dan lain-lain ya. Jadi coba untuk selalu bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Lovers nih yang melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi sekitar 2 bulan ke depan memang ada upaya untuk menentukan pilihan dan keputusan yang tepat ya dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu Scorpio nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar.
Oke. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 7 pedang. Jadi sepertinya sekitar bulan Juli kemarin ya, ada upaya untuk mempersiapkan sebuah rencana baru, strategi baru dalam kehidupan kalian. Secara diam-diam tentunya, dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi kira-kira rencana apa yang pernah kamu pikirkan, Scorpio ya? Dan semuanya itu telah kamu pikirkan sambil berpikir lebih tajam, lebih cerdas dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Di bawahnya lihat ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi. Jadi memang ada upaya ya untuk lebih berbicara, berkomunikasi dengan orang lain sambil berpikir, bersikap lebih tenang dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 pedang ya. Jadi sepertinya memang ada rasa jengkel, frustasi yang pernah kamu alami juga Scorpio ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakpastian tersebut, demun tadi. Jadi perlu untuk selalu mempergunakan intuisimu dan selalu bersabar ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Juli kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Yang pertama ada kartu 7 tongkat ya. Jadi sepertinya memang ada perjuangan besar yang masih kamu lanjutkan untuk mengejar tujuan sambil menggunakan semangat tinggimu tadi ya, secara 1 tongkat. Jadi jadi ada motivasi luar biasa ya, semangat tinggi untuk memperjuangkan target masing-masing dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Sun yang melambangkan unsur kejelasan ya. Jadi sekitar bulan Agustus memang ada yang akan menerima semacam kejelasan baru dalam kehidupan kalian ya. Jadi fakta dan kebenaran akan muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya sambil berpikir seimbang tentunya ya. Temperance. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu Ace of Cups. Jadi sekitar bulan Agustus memang ada yang akan mengalami semacam perubahan pikiran tadi, The Tower. Jadi cara berpikirmu ya, sudut pandangmu mengenai kondisi tertentu mungkin agak berubah total Scorpio. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu gitu ya. Jadi silakan gunakan intuisimu di sini, Ace of Cups, untuk menentukan langkah yang terbaik nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu selama 2 bulan ke depan. Yang pertama ada kartu Wheel of Fortune ya, yang melambangkan roda perubahan. Jadi hati-hati ya, selama 2 bulan ke depan memang ada rasa dilema di sini ya. Tiba-tiba ada yang lagi merasa dilema untuk memulai sebuah perubahan baru dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu nantinya, Scorpio. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu Page of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi sibuk untuk mencari informasi baru nantinya ya, selama 2 bulan ke depan. Jadi kira-kira apa informasi apa, kejelasan apa yang masih kamu nantikan Scorpio selama 2 bulan ke depan. Oke. Dan terakhir di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles. Jadi sepertinya memang ada yang akan menentukan sebuah pilihan dan keputusan penting yang berkaitan langsung dengan segi pekerjaan dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu nantinya ya selama 2 bulan yang akan datang. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.